Halo gengs, Goca. Jadi hari ini gue kedatangan sebuah mouse dari Rexus Indonesia yang namanya itu adalah Daxa Air Pro Wireless. Dan ini bisa jadi mouse favorit gue untuk sekarang. Gue selama ini pakai Logitech G304 dan menurut gue ini adalah mouse yang sangat bagus juga untuk both casual gaming dan juga profesional. Dan ini udah menjadi mouse utama gue selama 6 bulan terakhir. Gue juga suka banget pakainya sampai gue cobain mouse ini. Ini adalah mouse gaming super ringan yang beratnya cuma di 70 gram. Nice. Logitech yang gue pakai itu di 98 gram karena gue pakai baterai yang biasa doang. Kalian bisa bikin lebih ringan lagi kalau kalian mau dengan cara pakai AAA yang lithium battery gitu dan pakai adapter. Pindah dari 98 gram ke 70 gram mungkin kedengarannya nggak bakal terasa banyak ya, tapi setelah coba itu kerasa banget jauh bedanya. It's so good. Gue tau sih masih banyak mouse yang beratnya itu lebih ringan dari 70 gram. Gue juga tertarik banget untuk mencobain semua mouse-mouse yang di luar sana. Tapi untuk sekarang sih ini adalah mouse teringan dan juga terenak yang pernah gue cobain. Untuk game-game yang gue main, gue kebanyakan sih main kayak Apex Legends gitu, dan mouse seperti ini tuh sangat benefit di game-game kayak gitu. Nggak ngejaminin kita bakal jadi lebih jago dalam gamenya atau bikin kita menang terus, tapi ini bikin overall experience-nya itu lebih enjoyable aja. Dan itu udah sangat cukup untuk para gamers casual kayak gua, dan juga gua yakin untuk para profesional, mereka juga bakal satisfied dengan mouse ini. Sensornya sih ngerasa on point, gak ada ngerasa nge-lag gitu, semuanya kerasa natural. DPI-nya itu max ke 16.000 DPI. Dari awal unboxing mereka udah set 6 DPI yang beda, yang kita bisa ganti-ganti di tombol yang di tengah. Kita juga bisa ubah di softwarenya dan juga matiin kalau kita nggak mau. Gue sih personally cuma set 2, satu di 400 dan satu lagi di 800. Karena kalau gue main game itu biasa di 400 buat FPS gaming, dan untuk keseharian lainnya itu gue di 800. Untuk bentuk mouse-nya juga menurut gue sih sangat pas, apalagi di tangan gue yang medium size gitu. Jengkal gue ini 22 cm, dan untuk tangan gue ini sangat bentuknya itu agak curvy yang bakal bikin enak untuk pengguna tangan kanan, which gue yakin semua orang tangan kanan kan. Gue nggak tahu sih, tapi gue personally nggak pernah ketemu orang di depan mata gue yang pakai mouse itu di tangan kiri. Tapi kalau gue Google, itu katanya memang ada. Jadi mungkin kalau ada dari kalian yang pakai mouse itu di tangan kiri, mouse ini tuh lebih cocoknya di tangan kanan. Ini tipe mouse yang ada lubang-lubang honeycomb-nya gitu. Ini yang bikin mouse-nya itu bisa jadi super ringan. Tapi di box-nya itu mereka udah include back cover yang nggak bolong-bolong. Jadi kalau kalian pengen pakai yang itu, boleh pakai yang itu. Tapi beratnya itu naik jadi 73 gram. Ini total ada 6 tombol, kiri, kanan, tengah, tombol DPI, dan juga 2 tombol untuk jempol. Semua tombolnya kita bisa customize-in di app-nya kalau kita mau. Tapi gue personally sih nggak terlalu gitu peduliin. Untuk mouse yang kayak Logitech MX Master gitu, gue customize semua ekstra tombolnya karena itu memang mouse yang didesain untuk produktivitas gitu. Tapi kalau mouse gaming itu gue biasanya sih nggak terlalu peduliin. Scroll wheel-nya menurut gue mantep karena ini nggak ada suara punya kalau kita scroll. Gue sejujurnya rada agak annoyed sama scroll wheel yang kalau kita putar tuh kayak krek. Jadi ini nilai plus buat gue. Untuk gaming experience-nya gue rasa sih ini enak banget karena dia ringan, itu bikin semuanya jadi makin enak. Semuanya kerasa responsif, gue juga nggak ada rasain pergerakan yang aneh. Semuanya itu, untuk movement glide-nya gitu sih, gue berani bilang kalau Logitech G304 yang kemarin ini gue pakai itu lebih enak sedikit, kayak serasa lebih halus. Tapi ini juga oke kok, not bad, sama sekali nggak mengganggu gaming experience-nya. Tapi gue memang kerasa Logitech-nya itu lebih halus. Nah, sebenarnya ada satu lagi mouse-nya. Ini namanya adalah Rexus Daxa Air 2. Ini beda tipe, tapi basically mouse yang sama sih. Semua yang gue ngomongin tadi itu juga apply ke mouse yang ini dengan sedikit perbedaan. Ini mouse-nya lebih ringan sedikit di 63 gram. At least itu yang mereka klaim di box-nya. Pas gue timbang sih itu sekitar 66, 67 gitu, which is masih tetap ringan banget dan sangat impresif. Di dalam boxnya juga ada pemberat kalau kita mau, itu bakal bikin mouse-nya jadi kayak 83, 82 gitu. Perbedaan lain itu adalah bentuknya. Ini bentuknya simetris, jadi kiri kanannya itu sama, lebih cocok untuk misalnya kalau ada kalian yang pengguna di tangan kiri. Ini juga kalian bisa lihat ada kabelnya, jadi ini bukan wireless. Dan gue personally sebenarnya lebih suka mouse ini daripada mouse yang satu ini. Karena
gua itu lebih suka mouse yang simetris gitu. Gua rasa sih lebih enak aja di tangan. Gua juga datangnya dari mouse yang bentuknya simetris juga. Logitech G304 itu bentuknya sama kiri kanannya, dan menurut gua sih itu lebih nyaman aja untuk dipegang jangka lama. Dan bisa dibilang ini juga lebih ringan kan, walaupun sebenarnya sih gua kurang rasain ya bedanya 60-an gram sama 70 gram. Kurang ada rasa sih menurut gua. Terus desainnya juga gue lebih suka, ini lebih minimalis dan lebih cantik aja overall. Dan yang terakhir itu gua suka kliknya. Jadi click force mouse yang ini tuh lebih ringan daripada mouse yang wireless, dan lumayan kerasa sih. Gue bisa langsung tahu kalau ini tuh lebih ringan daripada yang satu lagi. Nah ini sebenarnya nggak gitu terlalu ada masalah sih, apalagi kalau misalnya kalian mainnya tipe game yang FPS gitu, ini beneran gak bakal ada rasa perbedaan. Tapi kalau kalian misalnya main Dota, kayak gue lumayan sering main Dota, itu karena dia lebih keras pencetnya, gue jadi lebih cepat pegel. Like otot bagian sini gue tuh beneran kerasa banget pegelnya setelah 1 atau 2 game gitu. Kalau kalian main Dota kan kalian tahu itu kita butuh kliknya tuh banyak banget kan. Jadi ya lumayan rasa pegel gue. Mungkin gue ngomong nih kayak ini masalah besar banget, tapi sebenarnya sih enggak. Gue pikir kayaknya sih ini cuman gue doang ya, karena gue juga baru akhir-akhir ini doang bisa ngerasain pegel di bagian sini. Dulu pas kuliah gue bisa main Dota sampai jam 5 pagi dan nggak pernah rasa pegel gitu. Dan waktu itu gue malah pakai mouse yang Logitech MX Master, which is sama juga beratnya sama mouse yang ini. Jadi ini mungkin aja cuman gue yang rasain, tapi mungkin juga kalian bisa ngerasain juga kalau kalian punya mungkin problem yang sama kayak gue. Jadi gue tetap mention aja. Tapi ujung-ujungnya gue tetap pilih mouse yang ini karena ini wireless dan casnya juga gampang banget, tinggal pakai USB-C yang mereka juga udah kasih kabelnya di boxnya. Dan selama kalian cas, kalian juga bisa pakai mouse-nya, dia actually langsung ganti ke wired mode kalau kita colok pakai kabel. Tapi yang ini ya, kalau misalnya someday mereka bikin yang versi nggak ada kabel, versi wireless gitu, gue beneran consider untuk coba lagi karena gue suka banget sama mouse ini. Dan ya, it's a great mouse. Sayang aja ada kabel. Sebenarnya ini bukan masalah karena mungkin kabelnya nggak enak atau apa. Enggak, kabelnya ini super ringan, kayak nggak pakai kabel sama sekali. Gue cuman kurang suka aja ada kabel-kabel gitu di atas meja gue. Jadi gue makanya pilih yang wireless. But overall, great mouse. Beneran, highly recommended kalau kalian mau. Kalau kalian beli mouse ini, kalian juga bisa kosmetikin mouse-nya. Kalian bisa beli terpisah gitu cover-covernya, atau kalian juga bisa beli bundle. Ada banyak warna gitu kalau kalian suka yang kayak gituan. Ngomong-ngomong soal kosmetik, ini bukan kosmetik sih, tapi yang wireless ini kita ada stiker grip gitu di dalam boxnya yang kita bisa taruh di sampingnya untuk biar lebih grippy. Tapi dalam pengalaman gue sih itu gak terlalu perlu ya, dan juga itu bakal bikin mouse-nya overall jadi lebih gendut karena stikernya lumayan tebal. Untuk bikin komplit, Rexus juga ada bikin mousepad ini yang super gede dan juga ada RGB. Dan kalau kalian tahu gua nggak peduli RGB sama sekali. Tapi kalau kalian suka RGB, go ahead. Super gede, apalagi dibanding dengan mousepad gua yang dulu. Dan juga glide-nya itu sangat halus. Tapi jahitan-jahitan di bagian pojoknya gitu agak bikin kayak lengan gua agak gatel sih. Jadi gua biasa keluarin dikit dari meja biar itunya tuh rada di luar, biar pas tangan gua taruh itu dia nggak terlalu nusuk-nusuk di lengan gua. Ngomong-ngomong soal RGB, mouse-nya juga ada RGB, tapi gua sih langsung matiin karena gua nggak terlalu peduli. Tapi kalau kalian mau, itu bisa langsung diatur warna-warnanya di softwarenya. Oke, apa lagi ya? Itu aja sih sebenarnya. Gua sangat suka dengan mouse-mouse yang ini, dua-duanya juga. Gua personally lebih suka yang ini sebenarnya, cuman karena ada kabel aja jadi gua pilih yang wireless. Kalau ini ada wireless, gua beneran pasti sikat deh. Tapi ya, oh well, mungkin suatu saat ada. Jadi Daxa Air Wireless ini bakal menjadi mouse utama gua mulai sekarang, ngegantiin Logitech G304 yang gua pakai selama 6 bulan kemarin nih. Sekarang dia tinggalnya di laci, dan ini tinggalnya di atas meja gua. Dan ngomong-ngomong, pas gua lihat softwarenya ini, which softwarenya kelihatan agak jelek, itu gua langsung keinget sama videonya Dave 2D. There is, I'd say, one main disadvantage to this. Their software sucks. It's super ugly and it's not particularly intuitive. Ternyata dia juga pakai
mouse yang sama. Yang dia pakai sih itu mouse-nya bukan Rexus, tapi itu mouse yang sama persis sama ini. Gua nggak tahu gimana caranya, mungkin ini mouse buatan Cina yang disebarin ke banyak negara gitu, dan kalau masuk Indonesia namanya Rexus, dan kalau masuk negara lain namanya yang lain lah. I don't know, gua nggak peduli, yang penting produknya itu bagus. Dan itu adalah mouse sehari-hari dia juga, dan dia juga rekomen mouse-nya ke orang-orang. Gua juga rekomen mouse ini ke orang-orang. Jadi gua yakin kalau kalian ambil mouse ini, kalian pasti nggak nyesel. Gue bakal taruh semua link pembeliannya di bawah untuk kalian cek, dan juga make sure kalian cek Rexus Indonesia. Gue bakal taruh link mereka juga di bawah. Oke, kalau kalian suka video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye. Bye-bye.